warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisita Cahaya Anggraini, NIM 192180108, akan mempresentasikan mengenai book chapter tema 1, subtema 1, kelas 3 dengan model pembelajaran Project Based Learning. Yang berisi ada KD, yang pertama itu ada KD Bahasa Indonesia, yang kedua SPDP, yang ketiga PPKN, dan yang keempat PJOK. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan pembelajaran dari pembelajaran 1, selanjutnya ada pembelajaran yang kedua, selanjutnya pembelajaran ketiga, selanjutnya pembelajaran keempat, selanjutnya pembelajaran kelima, dan yang terakhir pembelajaran keenam. Selanjutnya ada penerapan model pembelajaran Project Based Learning. Penerapan pembelajaran yang pertama yaitu percobaan menuliskan ciri-ciri pada gambar ikan. Ya, ada tujuannya, ada alat bahannya, dan langkah percobaan. Beserta dokumentasi. Selanjutnya ada juga pembelajaran kedua, percobaan memperagakan hewan dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Sama seperti pembelajaran yang pertama, yaitu ada tujuan, alat bahan, langkah percobaan, dan dokumentasi. Selanjutnya pembelajaran ketiga ada percobaan yang menyebutkan ciri-ciri yang termasuk pada ayam. Sama juga dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu ada tujuan, alat bahan, langkah percobaan, dan dokumentasi. Selanjutnya ada juga pembelajaran keempat tadi, yaitu mengukur dan menimbang berat badan dan tinggi manusia. Yang pembelajaran kelima itu ada percobaan mengelompokkan cara berkembang biak pada hewan. Selanjutnya pembelajaran yang keenam ada menempelkan ciri-ciri pada makanan sesuai dengan gambar. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran yaitu teka-teki silang. Selanjutnya, ada kunci jawab soal-soalnya serta kunci jawaban. Selanjutnya ada daftar pustaka. Dan yang terakhir biodata penulis. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan mempresentasikan
book chapter yang sudah saya susun, yaitu model pembelajaran project based learning tema 1 subtema 2 kelas 3. Saya sendiri Siti Zainatun Umaro, NIM 192180114. Itu salah satu subcover yang sudah saya buat. Selanjutnya ada kompetensi dasar subtema 2. Terdapat PPKN Bahasa Indonesia, ada seni budaya dan prakarya atau SBDP, ada PJOK, yang C ada matematika, yang D ada bahasa Indonesia. Nah, itu semua kompetensi dasar yang ada pada book chapter yang sudah saya buat. Selanjutnya itu ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada subtema 2. Yang pertama itu ada pembelajaran 1. Pembelajaran 1 di dalam RPP terdapat tujuan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdapat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan terakhir penilaian. Itu salah satu dalam pembelajaran. Yang kedua itu pembelajaran kedua. Sama terdapat juga ada tujuan, kegiatan pembelajaran terdapat pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan penilaian. Dalam subtema 2 terdapat 6 pembelajaran, yaitu salah satunya tadi ada pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan di bawahnya ada pembelajaran 3, pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Isinya sama saja, yaitu ada tujuan, kegiatan pembelajaran yang terdapat pendahuluan, kegiatan inti, penutup, dan penilaian. Lanjut sampai penerapan model pembelajaran. Nah, dari RPP selanjutnya ada penerapan model pembelajaran project based learning. Di sini ada 6 kegiatan pembelajaran. Saya akan mencontohkan salah satu dari 6 pembelajaran itu. Yang pertama itu ada kegiatan pembelajaran 1. Nah, dalam kegiatan pembelajaran 1 itu saya mempercobakan mengurutkan gambar pertumbuhan manusia. Di dalam kegiatan pembelajaran itu ada tujuan. Tujuannya, kegiatan ini bertujuan agar peserta didik mengetahui tahap-tahapan pertumbuhan manusia. Yang B itu ada alat dan bahan. Gambar-gambar pertumbuhan manusia, yaitu dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Yang kedua itu ada kertas manila ukuran 20 cm x 40 cm, dan yang ketiga itu ada lem. Yang ke C, langkah-langkah percobaan. Pertama, guru memberikan tugas kepada siswa tentang mengurutkan pertumbuhan manusia. Yang kedua, guru menjelaskan terlebih dahulu materi pertumbuhan manusia dan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan. Yang ketiga, guru dan siswa menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan percobaan mengurutkan pertumbuhan manusia, dan guru meminta siswa berkelompok sebanyak 4 orang. Setelah dibagi kelompok, siswa berdiskusi dan mengurutkan tahap-tahapan pertumbuhan manusia dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Yang keempat, guru memantau kegiatan percobaan tersebut dengan memfasilitasi siswa dalam setiap proses. Nah, kelima, guru memberikan penilaian terkait materi pertumbuhan manusia yang telah dipraktekkan dengan mengurutkan tahapan pertumbuhan manusia. Dan langkah yang terakhir keenam, guru mengevaluasi dari kegiatan percobaan mengurutkan tahap-tahapan pertumbuhan manusia agar proses pembelajarannya berjalan lebih baik. Yang ke D itu ada dokumentasi percobaan, yaitu terdapat anak sedang menempelkan atau mengurutkan
tahap-tahapan pertumbuhan pada manusia. Yang kedua itu dokumentasi anak sedang menunjukkan setelah menempelkan gambar-gambar tersebut. Nah, itu ada kegiatan pembelajaran 2. Dari kegiatan pembelajaran 2 itu langkah-langkahnya sama aja, terdapat ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, dan dokumentasi. Selanjutnya, untuk kegiatan pembelajaran 3, di situ saya mempercobakan mengelompokkan makanan bergizi. Nah, dalam penerapan tersebut juga ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah kerja, dokumentasi. Nah, ini kegiatan pembelajaran yang kelima. Saya mengelompokkan olahraga yang disukai oleh setiap siswa. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran 5 tersebut, isinya sama saja, yaitu ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, dan dokumentasi. Nah, yang terakhir, dalam kegiatan pembelajaran tersebut, saya mempercobakan menebak manfaat tidur. Di situ juga ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah kerja, dan dokumentasi. Jadi, di dalam subtema 2 terdapat 6 kegiatan pembelajaran. Nah, setelah penerapan dari model pembelajaran tersebut, di sini ada evaluasi pembelajaran yang berupa teka-teki silang. Di sini ada gambar teka-teki silangnya, dan di bawahnya, di bawah gambar teka-teki silang tersebut terdapat soal, yaitu ada yang mendatar dan ada yang menurun. Nah, untuk memudah dan bisa mengoreksi setelah siswa mempercobakan atau melatih evaluasi tersebut, kita bisa membuka kunci jawabannya yang sudah tertera. Nah, setelah kunci jawaban terdapat daftar pustaka yang saya telah ambil atau saya telah mengambil dari buku-buku atau dari internet. Nah, yang terakhir itu ada biodata penulis, yaitu nama Siti Zainatun Umarot, tempat tanggal Purworejo, 02 April 1998, jenis kelamin perempuan, alamat Pekuan RT 06 RW 02, Desa Tersidilar, Kecamatan Pituru, Kabupaten Purworejo. Di situ juga ada riwayat pendidikan. Sekian yang dapat saya presentasikan dari subtema 2 kelas 3 sekolah dasar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait book chapter yang saya buat, yaitu untuk kelas 6 tema 9 subtema 1 dengan modal pembelajaran learning cycle. Nah, di sini saya membuat cover dengan tema Tata Surya. Disusun oleh saya sendiri, Nenika Nesti Anggraini, NIM 192180102. Pada book chapter yang saya buat terdapat kompetensi dasar, RPP, kegiatan pembelajaran, evaluasi, daftar pustaka, dan juga biodata penulis. Yang pertama yaitu kompetensi dasar tema 9 subtema 1, terdapat 6 pembelajaran. Yang pertama yaitu PPKN, yang kedua ada SPDP, yang ketiga ada IPA, kemudian IPS, dan yang terakhir Bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk kelas 6 subtema 1 pembelajaran 1 sampai dengan 6. Di sini RPP memuat modal pembelajaran learning cycle, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran yang pertama ada identitas, kemudian ada tujuan pembelajaran, di
pembelajaran yang pertama, kemudian ada kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup, dan yang terakhir ada penilaian. Untuk kegiatan pembelajaran itu memuat adanya modal pembelajaran learning cycle, di mana ada langkah-langkah pembelajaran learning cycle, yaitu ada pendahuluan, kemudian di kegiatan inti itu ada engagement, kemudian eksplorasi, kemudian explanation, elaboration, dan juga ada evaluasi atau itu dimuat di penutup. Yang terakhir yaitu penilaian. Kemudian di pembelajaran 2, RPP untuk pembelajaran 2 sama seperti yang di atas, ada identitas, tujuan, kegiatan pembelajaran yang memuat modal pembelajaran learning cycle, kemudian ada penilaian. Yang ketiga, RPP untuk pembelajaran ketiga, sama ada identitas, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga penilaian. Selanjutnya untuk pembelajaran keempat, ada juga identitas, tujuan kegiatan pembelajaran yang ada pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Yang terakhir yaitu penilaian. Kemudian untuk pembelajaran kelima, yaitu ada sama juga yang di atas, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga penilaian. Yang terakhir kegiatan pembelajaran ke-6, sama ada identitas, tujuan pembelajaran, kegiatan inti, penutup, dan penilaian. Setelah RPP yaitu ada penerapan model pembelajaran learning cycle. Di pembelajaran pertama yaitu diambil dari mata pelajaran IPA, di mana judulnya yaitu bermain peran sebagai mengenai sistem tata surya planet dan matahari. Tujuan dari kegiatan ini bertujuan agar siswa dapat menjelaskan sistem tata surya melalui kegiatan bermain peran dengan percaya diri. Alat dan bahan yang diperlukan kertas karton, spidol besar, penggaris, gunting, dan serbuk kambing. Langkah percobaan di sini diterapkan dengan menggunakan modal pembelajaran fisikal. Yang pertama, guru terlebih dahulu menjelaskan kepada siswa materi tata surya dihubungkan dengan kehidupan nyata. Kemudian guru meminta siswa untuk berkelompok sebanyak 9 orang, masing-masing anak membuat kartu berukuran 30 x 10 cm yang diberikan tulisan nama planet pada setiap kartu, satu planet, dan sisa satu bertuliskan matahari. Setelah itu pasangkan tali pada kartu lalu gantungkan pada leher masing-masing siswa. Setiap anggota berdandan dan berkarakter sesuai dengan kartu yang didapat. Misalnya Merkurius, jadi siswa tersebut harus bisa bermain peran menjadi Merkurius yang mengetahui ciri-ciri dari planet tersebut. Selanjutnya membuat lintasan planet dengan menggunakan serbuk gunting. Dan langkah selanjutnya yaitu guru meminta siswa setiap kelompok untuk mempresentasikan diri di depan kelas sesuai dengan planet yang mereka dapatkan dengan menempatkan diri di lintasan planet yang telah dibuat. Langkah learning cycle selanjutnya yaitu setelah praktek selesai, guru meminta siswa untuk membuat laporan pengamatan kegiatan. Dan yang terakhir yaitu guru memberikan pertanyaan atau evaluasi terkait sistem tata surya yang telah dipraktekkan dengan mengisi tabel yang telah disediakan. Dan di kegiatan yang terakhir yaitu ada dokumentasi. Seperti ini contohnya dalam menerapkan modal pembelajaran learning cycle. Pembelajaran kedua yaitu masih dengan pelajaran muatan IPA mencoba membuat model tata surya, yaitu ada tujuan, alat dan bahan yang diperlukan, kemudian langkah percobaan sesuai dengan modal pembelajaran learning cycle, kemudian ada dokumentasi. Pembelajaran ketiga yaitu kegiatannya melakukan wawancara membandingkan cara hidup masyarakat saat ini dengan cara hidup masyarakat di masa lalu. Ada tujuan, alat bahan, kemudian langkah percobaan sesuai dengan model, dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Pembelajaran keempat yaitu membuat clipping dampak modernisasi secara sosial, ini masuk ke dalam pelajaran IPS. Tujuan, ada alat bahan, kemudian langkah percobaan dengan modal learning cycle, dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Pembelajaran kelima, mengamati gambar matahari terbit dan terbenam. Di sini ada tujuan sama alat bahan, kemudian langkah percobaan sesuai dengan modal pembelajaran learning cycle. Dan yang terakhir ada dokumentasi. Pembelajaran 6 yaitu mengamati keteraturan alam berkaitan dengan persatuan dan kesatuan.
ada tujuan sama, ada alat bahan, kemudian langkah percobaan dengan menerapkan modal pembelajaran learning circle, dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Selanjutnya yaitu ada evaluasi, di mana evaluasi ini bisa untuk mengukur apakah sudah paham atau belum tentang di pelajaran tema 9 kelas 6. Yaitu ada cari kata, temukan 9 kata yang berhubungan dengan tata surya. Kemudian ada kunci jawabannya untuk mengetahui benar atau salah. Kemudian ada daftar pustaka yang saya kutip dari buku yang saya ambil, ada dari link, ada dari jurnal, berjumlah 15 link ataupun buku. Dan yang terakhir, profil penulis, nama Neni Kinesi Anggraini, tempat tanggal lahir Purworejo, 18 Mei 1999, alamat Cangkarplor, RT 2 RW 2, nomor telepon 0898899971. Riwayat pendidikan seperti yang dituliskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya saya perkenalkan, nama saya Dwi Rekce Jihan dengan NIM 1921801003. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil saya membuat buku dengan pembelajaran pendekatan learning circle, yaitu pada tema 9 kelas 6 SD subtema 2. Nah, pada buku yang saya buat terdapat beberapa isi. Yang pertama yaitu ada kompetensi dasar, yang berikutnya ada RPP, yang berikutnya ada kegiatan pembelajaran, yang selanjutnya yaitu diikuti dengan adanya daftar pustaka dan biodata dari saya sendiri. Yang pertama yaitu adanya kompetensi dasar pada subtema 2 yang meliputi 1 PPKN. Yang kedua yaitu ada seni budaya dan prakarya atau SBDP, yang ketiga ada IPA, yang keempat ada IPS, dan yang terakhir ada bahasa Indonesia. Pada isi yang kedua atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang biasa disebut dengan RPP, kelas 6 subtema 2 pembelajaran 1 sampai dengan 6. Di sini saya meliputi pada RPP yang saya buat terdapat beberapa isi. Yang pertama itu ada profil atau profil dari sekolah yang saya buat, yang berisi pertama itu mengenai subtema pada pembelajaran 1 yang berisi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan yaitu learning circle yang berisi tentang kegiatan pembelajaran, yaitu pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti yang meliputi kegiatan inti yaitu engagement, eksplorasi, explanation, elaboration, dan evaluasi yang masuk pada kegiatan penutup. Nah, di sini memiliki jangka waktu atau durasi waktu masing-masing pada kegiatan pendahuluan selama 10 menit, kegiatan inti selama 130 menit, dan yang kegiatan penutup selama 15 menit. Pada pembelajaran yang kedua, sama seperti pembelajaran pertama, dan pembelajaran 3 dan 6 sama seperti pembelajaran 1 dan 2. Kemudian masuk pada kegiatan pembelajaran model pembelajaran learning circle.
pada pembelajaran pertama, yaitu pembelajaran mengenai fakta tentang bintang, yang meliputi isinya yaitu tujuan, alat bahan, langkah percobaan, dan dokumentasi. Nah, di sini tujuan dari pembelajaran mengenai fakta tentang bintang yaitu kegiatan ini bertujuan agar dapat mengasah ingatan pada siswa mengenai fakta tentang bintang. Alat bahannya yaitu alat tulis, langkah percobaannya yaitu pertama, guru menjelaskan materi mengenai bintang yang ada di buku. Kemudian guru meminta siswa untuk membaca ulang cerita mengenai bintang. Dan yang ketiga, guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku. Yang keempat, yaitu guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil dari menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir, guru memberikan evaluasi dan memperkuat jawaban dari para siswa. Dan yang D atau dokumentasi. Nah, di sini ada gambar bintang seperti yang ada di buku. Untuk pembelajaran yang kedua, yaitu pembuktian adanya pengaruh suhu matahari terhadap benda. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa dapat menunjukkan rasa ingin tahu mengenai pengaruh suhu matahari terhadap benda. Yang meliputi tujuan, alat bahan, dan langkah percobaan, serta dokumentasi. Untuk pembelajaran yang ketiga, yaitu pentingnya sikap persatuan dan kesatuan. Nah, di sini tujuannya yaitu agar dapat melatih siswa untuk senantiasa menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, di sini juga meliputi tujuan, alat dan bahan, langkah percobaan, serta dokumentasi. Untuk pembelajaran yang keempat, yaitu pembagian isi cerita fiksi. Tujuannya yaitu kegiatan ini bertujuan untuk melatih siswa agar dapat membedakan bagian dari cerita fiksi. Nah, pada pembelajaran 4 ini juga terdapat 4 bagian yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah percobaan, serta dokumentasi. Percobaan yang kelima yaitu mencoba membuat model tata surya. Dengan tujuan kegiatan ini bertujuan agar siswa mampu membuat susunan tata surya. Nah, kegiatan pada pembelajaran 5 ini terdapat 4 bagian yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah percobaan, serta dokumentasi. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 yaitu fase bulan. Tujuan dari pembelajaran 6 ini yaitu bertujuan agar siswa dapat mengamati bagaimana fase-fase yang dialami pada bulan. Pada pembelajaran 6 terdapat 4 bagian yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah percobaan, serta dokumentasi. Nah, di sini kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 6, di mana pada percobaan ini saya menggunakan pendekatan yaitu learning circle. Berikutnya yaitu evaluasi pembelajaran mengenai teka-teki silang yang ada pada tema 9, subtema 2 pada kelas 6. Nah, di sini terdapat 8 pertanyaan, yaitu pertanyaan terbagi menjadi 2, yaitu mendatar atau menyamping dan menurun yaitu ke bawah. Berikutnya ada kunci jawaban. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, di sini daftar pustaka saya mengutip dari link maupun buku elektronik yang kemudian dari internet, dari serta buku-buku cetak lainnya yang yaitu terdapat 15 daftar pustaka. Dan yang terakhir, biodata diri saya, yaitu perkenalkan nama saya, Dwirek Cece Jihan, tempat tanggal lahir Purworejo 11 Agustus 2001, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Wingkomulyo, RT 2 RW 2, Ngombol Purworejo, dan email sudah tertera, riwayat pendidikan juga sudah tertera. Nah, terima kasih presentasi yang telah diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisliana Salma dari kelas 4 CPGSD, NIM 1921800105. Di sini saya akan mempresentasikan model pembelajaran learning cycle tematik 9, subtematika kelas 6 sekolah dasar. Di sini saya membuat book chapter, yaitu dengan cover temanya planet sama alat transportasi darat. Selanjutnya, isi book chapter saya yang pertama yaitu ada kompetensi dasar untuk kelas 6 sekolah dasar, tema 9 menjelajahi luar angkasa, subtematika yaitu tokoh penjelajah luar angkasa. Untuk KD subtematika ada 5, yaitu yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua IPA, yang ketiga seni budaya dan prakarya, yang keempat PPKN, dan yang kelima IPS. Selanjutnya, isi yang kedua yaitu ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP terdiri dari 6 pembelajaran. Setiap pembelajaran terdiri dari identitas, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang berisikan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, serta penilaian. Nah, untuk pembelajaran yang pertama, karena saya menggunakan learning cycle, yaitu isinya ada kegiatan inti, isinya ada engagement, exploration, explanation, elaboration, dan di kegiatan penutup ada evaluasi. Nah, itu dari setiap pembelajaran isinya sama, yang membedakan hanya satuan muatan mata pelajarannya. Isi book chapter yang ketiga yaitu ada kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran, yang pertama yaitu ada kegiatan pembelajarannya membentuk susunan planet. Nah, itu isinya ada tujuan, alat bahan, langkah percobaan, dan dokumentasi. Untuk contoh kegiatan pembelajarannya nanti di pembelajaran yang kedua. Untuk pembelajaran yang kedua, kegiatan pembelajarannya yaitu membuat miniatur planet dengan tujuan
agar siswa mengetahui planet dalam dan planet luar. Alat dan bahan untuk membuatnya yang pertama yaitu balon atau bola plastik, cat, kuas, tali rafia, koran bekas, dan lem. Langkah percobaannya, yang pertama guru menjelaskan percobaan yang akan dilakukan, kemudian membentuk kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 5 siswa. Yang kedua, siswa dengan kelompoknya meniup balon dengan ukuran yang sesuai, kemudian diberi lem pada permukaan balon lalu ditempelkan kertas koran hingga seluruh permukaan balon tertutup. Selanjutnya, balon yang dibungkus koran kemudian dijemur di bawah terik matahari. Yang keempat, mewarnai planet dengan cat sesuai warnanya. Yang kelima, menjemur balon sekali lagi di bawah terik matahari. Yang keenam, siswa secara berkelompok mendiskusikan mana yang berupa planet dalam dan planet luar. Yang ketujuh, siswa dengan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Yang kedelapan, setelah selesai, siswa menggantung balon di dinding kelas sesuai urutan planet yang terdekat sampai terjauh dari matahari. Yang selanjutnya ada dokumentasi. Nah, itu yang gambar 4 merupakan percobaan yang telah saya lakukan dengan anak sekolah dasar. Untuk pembelajaran yang ketiga, yaitu membuat clipping alat transportasi darat dengan tujuan agar siswa mengetahui apa saja alat transportasi darat beserta kelebihan dan kekurangannya. Untuk pembelajaran yang keempat, yaitu membuat miniatur transportasi udara dan air. Nah, kegiatannya bertujuan agar siswa mengetahui pengaruh modernisasi adanya transportasi udara dan air. Itu membuat kapal dan membuat pesawat. Untuk pembelajaran yang kelima, yaitu membuat lini masa yang memuat tokoh, masa, penemuan, dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kegiatannya bertujuan agar siswa mengetahui tokoh, masa, penemuan, dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, pembelajaran 6 yaitu membuat drama dengan tema kerja bakti, yaitu bertujuan agar siswa dapat berlatih acting dan mengetahui manfaat kerja bakti. Jadi nanti siswa membuat drama dengan tema kerja bakti dan dipraktekkan di depan kelas. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yang saya buat yaitu teka-teki silang dengan tema planet atau tata surya. Selanjutnya ada soal mendatar, ada 7, soal menurun, ada 8. Selanjutnya ada kunci jawabannya, dan ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu dari buku tematik online, dari link internet, dan dari gambar yang saya muat dalam book chapter. Isi book chapter saya yang terakhir yaitu biodata penulis, yaitu biodata saya. Nah, namanya Aisliana Salma, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, email, dan riwayat pendidikan sudah tertera. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kelebihan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.